Hancurkan mereka. Putra suci tertinggi meraung. Tinjunya seberat gunung, dan diarahkan ke Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming melihat tinju emas besar menekan dari langit. Seluruh ruang bergetar hebat. Raungan. Lu Ming mengeluarkan raungan yang terdengar seperti raungan dewa kuno dan mengayunkan tombaknya. Dentang, tombak panjang dan tinju emas putra suci tertinggi bertabrakan. Gelombang suara yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti riak air. Bas, tombak panjang Lu Ming bergetar hebat seolah-olah akan hancur. Tubuh Lu Ming yang setinggi 100 meter bergetar dan dia terus mundur. No, Felt B in.com. Buk, buk, tubuh setinggi 100 meter itu menginjak ring pertarungan dengan dentuman keras. Ring pertarungan terus bergetar. Lu Ming harus mundur lebih dari selusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Lu Ming, kamu kalah. Berlututlah. Putra suci tertinggi meraung dan menatap Lu Ming. Tinjunya yang besar menekan Lu Ming, mencoba memaksanya berlutut di tanah. Apakah kau pikir kau satu-satunya yang bisa menjadi lebih besar? Menjadi lebih besar juga. Menjadi lebih besar. Menjadi lebih besar. Lu Ming berteriak dan tubuhnya tumbuh dengan cepat. Tubuh Lu Ming berubah menjadi 200 meter dan sisik di sekujur tubuhnya berubah menjadi hijau. Lu Ming tidak menahan diri lagi dan segera berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Boom! Tombak itu menyerang dan beradu dengan putra suci tertinggi. Langit bergetar dan kedua sosok itu mundur. Keduanya mundur selusin langkah. Apa? Putra suci Lu Ming masih menahan diri sebelumnya. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Transformasi Lu Ming menjadi dewa kuno berbaju hijau mengejutkan lebih banyak orang. Awalnya, semua orang mengira Lu Ming telah mencapai batasnya dan tidak bisa menjadi lebih kuat lagi. Namun, Lu Ming tampaknya tidak memiliki kepercayaan diri. Saat lawan-lawannya tumbuh lebih kuat, begitu pula dia. Putra suci tertinggi menggunakan teknik rahasia, Vajra tertinggi, dan berubah menjadi raksasa setinggi 200 meter. Lu Ming juga telah berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Sialan, anak ini benar-benar memiliki kekuatan yang kuat. Semakin banyak orang suci tertinggi bertarung, semakin terkejut dia. Kekuatan, kesabaran, dan kekejaman Lu Ming semuanya telah melampaui harapannya. Aku pasti akan menang. Kultivasiku berada di tingkat ke-6 alam dewa surgawi dan kekuatan ilahiku kuat dan padat. Dia, di sisi lain, hanya berada di puncak alam dewa sejati. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatan suciku. Aku akan membuatnya kelelahan sampai mati. Putra suci tertinggi berpikir dalam hati. Sayangnya, ia ditakdirkan untuk kecewa. Lu Ming memiliki formula, ukuran, pada dirinya dan ia telah menyimpan sejumlah besar kekuatan ilahi. Ia tidak takut pada siapapun. Keduanya saling bertukar lebih dari 200 jurus. Pada titik ini, kekuatan ilahi putra suci tertinggi secara bertahap berkurang, sementara Lu Ming masih lincah seperti naga dan harimau. Ini buruk. Lu Ming adalah monster. Jika ini terus berlanjut, Qian Kun akan dikalahkan. Aku harus menghentikannya. Sang guru besar merasakan firasat buruk di dalam hatinya, dan kemudian ia meraung, berhenti. Mendengar suara ini, putra suci tertinggi ingin mundur dan menghentikan pertempuran. Namun, Lu Ming tidak akan membiarkannya mundur begitu saja. Lu Ming segera mengikutinya, tombak panjangnya terus-menerus menusuk putra suci tertinggi, membuatnya mustahil baginya untuk mundur. Melihat ini, tatapan ganas melintas di mata Sang Maha Tinggi. Aura yang kuat meletus dari tubuhnya dan menekan Lu Ming dan putra suci tertinggi. Dia berkata dengan suara dingin, Lu Ming, aku sudah menyuruhmu mundur. Apa kau tidak mendengarku? Namun, saat aura seniman bela diri tertinggi hendak meledak, kakek Ouyang Qingxiang juga bergerak. Dia meledakkan auranya dan membatalkan aura seniman bela diri tertinggi. Oleh karena itu, sosok Lu Ming hanya berhenti sejenak sebelum dia terus menyerang putra suci tertinggi. Para autark bergerak. Apa yang kau lakukan? Mereka sedang bertanding, dan tidak seorang pun berhak ikut campur dalam prosesnya. Kakek Ouyang Xiang, Yue Wuya, berkata dengan dingin. Siapa yang bilang aku ingin ikut campur? Aku hanya punya sesuatu untuk diumumkan. Seniman bela diri tertinggi berkata. Ada apa? Katakan saja padaku. Yue Wuya berkata dengan dingin. Pertarungan hari ini terlalu brutal. Keduanya masih seri dan keduanya terluka parah. Tidak akan baik bagi mereka jika ini terus berlanjut.
Aku sarankan kita akhiri dengan seri hari ini dan bertarung di lain hari untuk mencegah mereka melukai energi asal mereka. Seniman bela diri tertinggi berkata. Matanya bersinar dengan cahaya yang licik. Selama mereka berhenti bertarung sekarang, dia akan memiliki cara untuk membiarkan putra suci tertinggi menang di lain waktu. Dia bahkan bisa membuat Lu Ming menghilang selamanya sehingga dia tidak akan mampu bersaing dengan putra suci tertinggi. Hahaha, sungguh lelucon. Orang tua, kamu terlalu tidak tahu malu. Semua orang dapat melihat bahwa kekuatan ilahi alam semesta tertinggi hampir habis dan dia akan kalah, tetapi kamu benar-benar mengatakan itu seri dan mengatakan itu untuk kebaikan kita sendiri. Aku meludahimu, kamu sangat tidak tahu malu. Lu Ming benar-benar marah dan dia mengutuk. Dia telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, dan gerakan tertinggi pasti berada di posisi 5 teratas. Lu Ming, apa yang kau katakan? Apa yang baru saja kau katakan? Zi Zundong sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Rambut dan janggutnya berdiri tegak, dan matanya terbakar amarah. Lu Ming benar-benar berani memarahinya di depan begitu banyak orang. Ini membuatnya marah dan dia ingin menamparkan Lu Ming sampai mati. Tidak hanya kau tidak tahu malu, tetapi pendengaranmu juga buruk. Tidakkah kau mendengarku ketika aku mengatakan kau tidak tahu malu? Lu Ming tidak memberikan wajah apapun kepada Yang Maha Tinggi dan langsung mengejeknya. Lu Ming tidak perlu memberikan wajah kepada orang yang tidak tahu malu seperti itu. Bocah, kau tidak tahu tempatmu. Kau hanya melawan atasanmu. Aku akan membunuhmu. Seniman bela diri Maha Tinggi meraung marah dan menamparkan Lu Ming. Zi Zundong adalah Raja Dewa, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Dengan serangan telapak tangan, seluruh langit menjadi gelap, dan jejak telapak tangan menutupi matahari. Namun, Yue Wuya terus-menerus memperhatikan gerakan seniman bela diri Maha Tinggi. Begitu seniman bela diri tertinggi bergerak, Yue Wuya juga bergerak. Seberkas cahaya pedang membubung ke langit dan menebas telapak tangan seniman bela diri tertinggi. Telapak tangan itu langsung terbelah, dan cahaya pedang serta telapak tangan itu menjadi tak terlihat. Yue Wuya, apa yang kau lakukan? Anak ini tidak patuh hukum dan sombong. Aku ingin membunuhnya, dan kau ingin menghentikanku. Seniman bela diri tertinggi Dong meraung. Omong kosong, Lu Ming benar, kau sangat tidak tahu malu. Tidak bisakah aku memarahimu? Menurutku, dia melakukan pekerjaan yang baik dalam memarahi mereka, dan dia menikmatinya. Kejahatan apa yang harus dilakukan? Yue Wuya tertawa dingin. Kau, sang guru besar sangat marah. Namun, kali ini, para negarawan senior yang sebelumnya telah membantu seniman bela diri tertinggi tidak berdiri untuk membantunya. Makhluk tertinggi Dong memang sedikit tidak tahu malu. Apakah dia pikir yang lain bodoh? Jelas bahwa alam semesta tertinggi bukanlah tandingannya dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Terlalu tidak tahu malu baginya untuk mengumumkan hasil seri. Para sesepuh lainnya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tanpa bantuan apapun, seniman bela diri tertinggi tidak dapat lagi melakukan apapun. Pada saat ini, pertempuran antara Lu Ming dan orang suci tertinggi masih berlangsung. Namun, Lu Ming telah menang. Semakin mereka bertarung, semakin banyak kekuatan suci orang suci tertinggi terkuras dan semakin sulit baginya untuk bertahan. Namun, serangan Lu Ming masih sama ganasnya seperti sebelumnya, seperti badai. Bang! Tombak Lu Ming menyapu tubuh makhluk tertinggi. Setengah dari tubuh makhluk tertinggi meledak, dan darah dan daging beterbangan di mana-mana. Seniman bela diri tertinggi Dong terhuyung mundur dan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya dengan cepat menyusut hingga seukuran orang normal. Dia telah menghabiskan banyak kekuatan ilahinya dan terluka parah. Dia tidak bisa lagi mempertahankan tubuh Vajra tertingginya. Sekarang setelah dia kembali ke ukuran orang normal, kemampuannya jauh lebih lemah dan dia bukan tandingan Lu Ming. Orang tua, kamu tidak punya hak untuk berbicara. Itu benar, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa jika aku mengalahkan Master Alam Semesta, namamu akan ditulis terbalik. Sekarang, kamu harus dipanggil apa? Lu Ming mencibir dan mengejek. Hahaha, lumayan, jurus tertinggi. Tidak, aku tidak bisa memanggilmu jurus tertinggi sekarang. Aku harus memanggilmu jurus tertinggi. Hahaha, nama ini benar-benar canggung. Namun, itu sangat cocok untukmu. Yue Wuya tertawa terbahak-bahak, sangat riang. Kalian.
Wajah seniman bela diri tertinggi itu memerah, dan dia tidak sabar untuk menghancurkan tulang-tulang Lu Ming menjadi debu. Baiklah, itu saja untuk kompetisi ini. Tepat pada saat ini, suara tenang dari Gunung Perahu Naga terdengar. Sebelumnya, Gunung Perahu Naga hanya menonton dengan dingin dari samping. Sekarang setelah semuanya berakhir, mereka akhirnya berdiri dan berbicara. Gunung Perahu Naga berbicara. Gerakan tertinggi dan Yue Wuya saling memandang dengan dingin, mendengus, dan mundur. Enyahlah. Lu Ming terkekeh dan menendang wajah putra suci tertinggi, membuatnya terpental. Lu Ming adalah satu-satunya yang tersisa di arena pertarungan. Baiklah, menurut aturan, Lu Ming adalah pemenang ronde ini. Gunung Perahu Naga mengumumkan. Baiklah, di sisi arena pertarungan, beberapa orang bersorak keras. Mereka semua berasal dari faksi Lu Ming dan faksi Ouyang Qingxiang. Terutama Yue Linglong, Wu Zifeng, dan yang lainnya, mereka berteriak sangat keras dan sangat bersemangat. Orang-orang dari faksi Putra Orang Suci Tertinggi, faksi Putra Orang Suci Cahaya Terapung, faksi Putra Orang Suci Zixia, faksi Putra Orang Suci Yan Kong, dan faksi Putri Orang Suci Suetan semuanya tampak mengerikan. Beberapa orang memiliki ekspresi muram, beberapa mendesah, dan beberapa sudah berpikir tentang cara mencari dukungan baru. Menurut peraturan sebelumnya, Lu Ming adalah orang yang membantu Ouyang Qingxiang dalam kontes tersebut. Oleh karena itu, karena Ouyang Qingxiang adalah pemenang kali ini, dengan ini aku umumkan bahwa Ouyang Qingxiang adalah calon Zonzi dan penerusku. Gunung Perahu Naga mengumumkan sekali lagi. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi saat mata semua orang terfokus pada Ouyang Qingxiang. Selamat, Ouyang Zonzi. Lu Ming berdiri di atas ring pertarungan dan menangkupkan tinjunya. Selamat, Ouyang Zonzi. Kemudian, orang-orang dari faksi Ouyang Qingxiang dan faksi Lu Ming memberi selamat kepada Ouyang Qingxiang. Adapun faksi-faksi lainnya, mereka dengan enggan memberi selamat kepada Ouyang Qingxiang. Setelah memberi selamat, Gunung Perahu Naga mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan upacara penganugerahan untuk Ouyang Qingxiang, dan seluruh sekte merayakannya. Adapun Zi Zundong dan yang lainnya, mereka telah pergi bersama Putra Orang Suci Tertinggi. Upacara pemberian gelar berlangsung selama 3 hari sebelum berakhir. Setelah kejadian ini, reputasi Lu Ming telah mencapai puncaknya. Bahkan telah melampaui Zonzi, Ouyang Qingxiang. Semua orang tahu bahwa Lu Ming sangat berbakat. Bahkan jika dia bukan seorang Zonzi, dia pasti akan menjadi penguasa sejati sekte Kongsuan di masa depan. Bahkan jika Ouyang Qingxiang benar-benar menjadi pemimpin sekte, pengaruhnya tidak akan lebih tinggi dari Lu Ming. Oleh karena itu, pada hari-hari berikutnya, sejumlah besar orang mulai bergabung dengan faksi Lu Ming. Meskipun Lu Ming tidak menjadi Zonzi, kekuatan sektenya tumbuh semakin kuat. Tentu saja, ada juga banyak yang berpihak pada Ouyang Xiangxiang. Bagaimanapun, dia adalah seorang Zonzi yang akan bertanggung jawab atas sekte Kongsuan di masa depan. Hanya dalam waktu setengah tahun, sejumlah besar orang telah mencari perlindungan kepada Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Banyak dari orang-orang ini adalah milik putra suci dan perawan suci lainnya. Kekuatan keduanya telah meroket dan telah jauh melampaui putra suci tertinggi dan putra suci cahaya sementara. Begitu saja, beberapa tahun berlalu. Beberapa tahun ini, Lu Ming telah fokus pada kultivasi dan memoles fondasinya. Perlu disebutkan bahwa kemajuan Qiu Yue sangat cepat. Dia telah menembus 2 alam berturut-turut dan tidak jauh dari tahap ke-9 dewa sejati. Adapun Qiu Qiu, sejak melahap pecahan altar perunggu di dunia dewa kuno, dia telah tertidur lelap dan belum terbangun. Pada hari ini, Lu Ming sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Segera setelah itu, rune muncul di tubuhnya. Rune-rune itu padat dan merayap di sekitar tubuhnya seperti ular-ular kecil. Kutukan darah naga hitam, apakah Gunung Perahu Naga memanggilku? Lu Ming mengerutkan kening. Kutukan darah naga hitam selalu menjadi masalah besar di dalam hatinya. Iblis tulang senior, kamu masih belum memikirkan cara untuk mematahkan kutukan darah naga hitam. Lu Ming berkonsultasi dengan iblis tulang. Beberapa tahun yang lalu, Lu Ming telah meminta nasihat iblis tulang tentang cara mematahkan kutukan darah naga hitam. Namun, iblis tulang tidak memberinya metode yang efektif. Sulit, kutukan darah naga hitam ini sangat misterius. Pemimpin sekte Kongsuan milikmu jelas bukan orang biasa.
Aku khawatir dia memiliki rahasia besar. Sosok iblis tulang muncul di gulungan itu. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Lu Ming bergumam. Sayang sekali aku tidak memiliki kultivasi sama sekali saat ini. Kalau tidak, aku pasti punya cara. Selain itu, aku tidak tahu tujuan kutukan darah perahu naga padamu. Jika aku tahu tujuannya, aku juga bisa meresepkan obat yang tepat dan menemukan cara untuk mematahkannya. Lu Ming, ini satu-satunya pilihanmu. Jika kau tidak bisa melakukannya, kau akan mati. Gunung perahu naga mencibir, berderit. Lu Ming mengepalkan tinjunya erat-erat. Kalau bukan karena fakta bahwa dia bukan tandingan gunung perahu naga, dia pasti sudah membunuh mereka di tempat. Lu Ming, cari tahu alasan mengapa dia menaruh kutukan darah naga hitam padamu. Pada saat ini, suara iblis tulang itu terpancar ke dalam indera spiritual Lu Ming. Jantung Lu Ming berdebar kencang, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia menatap dingin ke arah perahu naga dan berkata, "Gunung perahu naga, apa tujuanmu melemparkan kutukan darah naga hitam padaku? Kau tidak perlu tahu tentang ini." Gunung perahu naga melambaikan tangannya. "Gunung perahu naga, kau tidak berani memberitahuku tujuanmu. Kurasa tujuanmu adalah untuk menyakitiku. Jika tebakanku benar, setelah aku menerobos ke tahap Dewa Surgawi, itu akan sangat berguna bagimu. Sedangkan aku, kemungkinan besar aku akan mati. Aku akan mati juga. Daripada menunggu untuk digunakan olehmu sampai mati, lebih baik aku dibunuh olehmu sekarang sehingga aku tidak akan memenuhi keinginanmu." Lu Ming berkata dengan dingin. "Kau berani?" Gunung perahu naga berteriak dingin. "Apa yang perlu ditakutkan? Paling buruk, aku akan mati saja." Lu Ming berteriak keras, dan aura kekerasan meledak dari tubuhnya. Dia tampak seperti akan bertarung sampai mati dengan perahu naga. "Baiklah, aku akan memberitahumu." Gunung perahu naga mengerutkan kening dan mengangkat tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat membubarkan aura Lu Ming saat dia berbicara dengan dingin. Aura Lu Ming turun. "Lu Ming, kau benar. Setelah kau berhasil menembus level Dewa Surgawi, aku butuh bantuanmu. Tidak ada salahnya memberitahumu. Aku menempatkan kutukan darah naga hitam padamu untuk mengembangkannya. Semakin kuat kultivasimu, semakin kuat pula kutukan darah naga hitam. Saat kau menerobos ke alam Dewa Surgawi, kutukan darah naga hitam di tubuhmu akan sangat kuat. Aku bisa menggunakannya untuk menghancurkan formasi," kata Gunung Perahu Naga. "Formasi apa?" Lu Ming terus bertanya. Gunung Perahu Naga mengerutkan kening, tetapi dia segera tersenyum dan berkata, "Susunan naga yang bangkit. Baiklah, aku sudah memberitahumu semua yang perlu kukatakan padamu. Teruslah bekerja keras. Ingat, kau hanya punya waktu 10 tahun. Jika kau tidak bisa menerobos ke alam Dewa Surgawi dalam 10 tahun, tidak ada gunanya membiarkanmu tetap hidup." Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Ia kemudian berbalik dan pergi. Saat mereka melihat Lu Ming pergi, mata Gunung Perahu Naga bersinar dengan ganas. "Nak, kau ingin tahu tujuanku dan menemukan cara untuk menghancurkannya. Namun, apa gunanya mengetahui tujuanku? Hehehe, cepatlah dan buat terobosan. Saat kau mencapai alam Dewa Surgawi, aku akan mendapatkan kembali kebebasanku." Tawa jahat perahu naga bergema di aula besar. Lu Ming telah meninggalkan aula besar dan dengan cepat kembali ke kediamannya. "Iblis tulang senior, apakah kamu tahu tentang formasi naga yang sedang naik daun?" Lu Ming bertanya kepada iblis tulang segera setelah dia kembali. "Tentu saja aku tahu formasi naga yang sedang naik daun." "Hahaha, jadi itu adalah formasi naga yang sedang naik daun. Aku tahu apa yang akan dilakukan anak itu." Bon tertawa. "Iblis tulang senior, apakah kamu tahu tujuan sebenarnya dari Gunung Perahu Naga?" Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia bertanya. "Itu benar. Jika aku tidak salah, alasan mengapa Gunung Perahu Naga menempatkan kutukan darah naga hitam di tubuhmu adalah untuk menggunakanmu untuk memurnikan kutukan darah naga hitam dan kemudian menggunakannya untuk menyelamatkan seseorang yang terjebak dalam formasi naga yang sedang naik daun. Dan aku menduga bahwa Master Sektemu bukan lagi orang yang sebenarnya," kata Bon. "Itu bukan orang yang sebenarnya." Lu Ming terkejut. "Itu benar. Jiwanya sendiri mungkin telah hancur sejak lama. Sekarang, tubuhnya ditempati oleh orang lain. Jika aku tidak salah, orang yang menempati tubuhnya adalah eksistensi yang terperangkap oleh susunan naga yang sedang naik daun."
Dia ingin menggunakanmu untuk melarikan diri dan mendapatkan kembali kebebasannya. Begitu dia berhasil, kamu juga akan mati. Bond menganalisis situasi dengan jelas, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Sebenarnya seperti ini, Lu Ming tercengang oleh analisis iblis tulang itu. Tanpa diduga, Gunung Perahu Naga yang sebenarnya telah mati sejak lama. Gunung Perahu Naga saat ini hanyalah eksistensi yang tubuhnya telah ditempati oleh orang lain. Seperti yang diharapkan, dia tidak memiliki niat baik. Tatapan Lu Ming dingin. Tujuan Gunung Perahu Naga memang untuk mengorbankannya untuk menyelamatkannya. Iblis tulang senior, apakah kamu punya tindakan pencegahan? Lu Ming bertanya. Karena aku tahu tujuannya, aku secara alami punya rencana untuk menghadapinya. Kita masih punya 10 tahun. Lu Ming, lakukan apa yang aku katakan. Pertama, kita perlu membeli beberapa bahan dan memperbaiki cakram susunan. Lalu, kita akan melawannya. Kata iblis tulang itu. Kemudian, serangkaian nama material muncul di benak Lu Ming. Material-material ini, Lu Ming tercengang. Dia belum pernah mendengar banyak material yang disebutkan iblis tulang itu. Nah, cepat ambil material-material ini. Di permukaan, keluarga Luo di galaksi virtual adalah keluarga kultivasi biasa. Namun, mereka sebenarnya adalah keluarga jahat. Teknik kultivasi mereka sangat jahat. Mereka menghususkan diri dalam menggali mata kultivator lain untuk mengolah teknik jahat mereka. Lu Ming juga telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengetahui informasi ini dari organisasi yang sedang menyelidiki. Keluarga seperti itu tidak perlu ada lagi. Tatapan mata Lu Ming dingin. Setelah perjalanan panjang, Lu Ming tiba di kediaman keluarga Luo. Boom! Lu Ming muncul di langit di atas kediaman keluarga Luo, auranya yang luas meletus. Siapa yang berani muncul di langit di atas keluarga Luoku? Dengan teriakan keras, beberapa pria kuat terbang keluar. Beberapa pria kekar ini memiliki basis kultivasi dewa sejati puncak. Ketika mereka melihat bahwa Lu Ming juga memiliki basis kultivasi dewa sejati puncak, mereka langsung menunjukkan ekspresi ganas. Nah, siapa kamu? Katakan yang sebenarnya, atau kamu tidak akan bisa pergi. Salah satu pria kekar berteriak. Dia menatap mata Lu Ming dengan tatapan jahat dan serakah. Dia ingin mencungkil bola mata Lu Ming untuk berkultivasi. Orang yang akan membunuhmu, kata Lu Ming dingin. Kemudian, kekuatan ilahi yang dahsyat melonjak ke arah pihak lain. Kekuatan ilahi Lu Ming sangat kuat. Bagi beberapa pria kekar, itu hanyalah situasi yang berbahaya. Kekuatan ilahi itu hancur dan beberapa pria kekar menjerit kesakitan. Tubuh mereka dihancurkan oleh kekuatan ilahi Lu Ming dan akhirnya berubah menjadi abu dan menghilang di udara. Dia juga berada di puncak dewa sejati. Namun, dewa sejati puncak lainnya seperti semut di depan Lu Ming. Beraninya kau membunuh orang-orang keluarga Luoku. Alam dewa sejati belaka, kau mencari kematian. Bunuh dia. Pada saat ini, seluruh keluarga Luo gempar. Aura yang kuat melesat ke langit. Sosok-sosok yang kuat bergegas ke langit dan menuju Lu Ming. Namun, ekspresi Lu Ming tenang. Dia sudah lama menanyakannya. Di keluarga Luo, yang terkuat hanya dewa surgawi tingkat keempat. Hanya ada sekitar 30 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi secara total. Lu Ming sama sekali tidak menganggap mereka serius. Raungan, tubuh dewa kuno. Lu Ming meraung. Dia menggunakan tubuh dewa kunonya dan berubah menjadi dewa kuno raksasa, menyerang para ahli keluarga Luo. Saat tombak panjang diayunkan, sejumlah besar ahli keluarga Luo meledak dan mati di tempat. Para ahli keluarga Luo benar-benar rentan terhadap Lu Ming. Sesaat kemudian, Lu Ming meninggalkan kediaman Luo dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kediaman Luo telah berubah menjadi lautan api dan telah diinjak-injak hingga rata. Semua ahli keluarga Luo telah dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada keluarga jahat ini. Di dalam perbendaharaan inti keluarga Luo, Lu Ming berhasil menemukan batu mata jahat. Batu mata jahat itu adalah harta klan keluarga Luo, dan mudah ditemukan. Dengan cara ini, hanya jenis terakhir dari rumput sunyi yang tersisa. Rumput sunyi ditemukan di pegunungan sunyi tempat Sungai Bintang berada. Ini adalah pegunungan yang sangat istimewa. Pegunungan ini tidak terletak di planet tertentu. Sebaliknya, itu adalah seluruh pegunungan yang mengambang di alam semesta. Pegunungan itu sangat besar, dan ada wilayah yang sangat mengerikan di atasnya.
Tidak peduli makhluk apapun yang masuk, akan sulit bagi mereka untuk terbang dan akan mengalami tekanan besar. Namun, pegunungan terpencil itu kaya akan sumber daya dan memiliki banyak ramuan suci yang berharga. Rumput terpencil itu adalah rumput suci yang sangat langka dan berharga. Bahkan di pegunungan terpencil, rumput itu sangat langka dan berharga. Itu adalah harta karun yang tidak bisa dibeli dengan uang. Oleh karena itu, banyak pembudidaya datang ke sini untuk menjelajah dan mencari harta karun. Lu Ming duduk di kapal perang langit berbintang dan terbang di langit berbintang yang luas. Sebuah pegunungan besar muncul di depannya. Dari kejauhan, tampak seperti seekor naga raksasa yang berputar-putar di alam semesta. Alam semesta yang luas benar-benar menakjubkan. Lu Ming mendesah. Pada saat ini, Lu Ming memperhatikan bahwa ada aliran cahaya yang terbang menuju pegunungan terpencil dari arah lain seperti meteor. Tentu saja, ini bukan meteor, tetapi ahli. Beberapa dari mereka duduk di kapal perang luar angkasa, sementara yang lain terbang. Untuk dapat menggunakan tubuh seseorang untuk melakukan perjalanan melalui alam semesta, seseorang harus setidaknya menjadi dewa surgawi. Bas! Tiba-tiba, sebuah sosok terbang cepat dari belakang kapal perang Lu Ming. Pria itu kekar. Dia sangat kuat dan berotot. Dia memiliki tampilan yang ganas. Enyahlah, kau seperti semut. Jangan menghalangi jalan. Ketika pria kekar itu melewati Lu Ming, dia memukul telapak tangannya ke kapal perang antar planet Lu Ming. Buk! Kapal perang langit berbintang itu terkena, dan bergetar hebat sebelum terbang keluar. Orang tua itu menyarankan, bentuk tim. Tatapan Lu Ming berkedip. Itu benar. Lihat, yang lain juga membentuk tim. Aku khawatir akan sangat berbahaya untuk memasuki pegunungan sendirian. Orang tua itu menunjuk ke depan. Lu Ming melihat ke depan. Sudah banyak orang memasuki pegunungan terpencil itu. Mereka semua berkelompok 3-5 orang. Baiklah, Lu Ming merenung sejenak dan mengangguk. Kultivasi tetua ini hanya di alam dewa surgawi tingkat ketiga. Lu Ming tidak terlalu memikirkannya. Namun, pegunungan terpencil itu sangat luas. Jika dia mencari jantung kehancuran sendirian, itu tidak diragukan lagi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jika dia membentuk tim dengan yang lain, setidaknya peluang menemukan jantung kehancuran akan lebih tinggi. Itu bagus. Kalau begitu, mari kita cari lebih banyak orang dan bentuk tim untuk masuk. Orang tua itu tersenyum dan kemudian pergi untuk menyapa yang lain. Tidak lama kemudian, orang tua itu menemukan 6 orang lagi untuk membentuk tim. Keenamnya semuanya berada di tingkat dewa surgawi. Lu Ming adalah satu-satunya tingkat dewa sejati. San Kue, mengapa kamu menemukan ahli alam dewa sejati untuk pergi bersama kami? Jika orang seperti itu masuk, bukankah dia akan menjadi beban bagi kita? Seorang wanita berusia 30-an melirik Lu Ming dengan dingin dan berkata dengan tidak senang. Wanita ini memiliki penampilan yang sangat menggoda dan sosok yang menakjubkan. Namun, dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya dan memandang rendah Lu Ming. Adik laki-laki ini adalah temanku. Semuanya, tolong beri orang tua ini sedikit wajah dan biarkan adik laki-laki ini ikut. Nama pria tua itu adalah San Kue, dan dia berkata sambil tersenyum. Karena dia temanmu, San Kue, aku bisa memberinya wajah. Tapi aku harus mengatakan ini terlebih dahulu. Setelah memasuki pegunungan terpencil, jika kita menghadapi bahaya, aku tidak akan peduli padanya. Kita tidak bisa diseret oleh sampah alam dewa sejati. Wanita menggoda itu berkata. Lu Ming tersenyum tipis. Dia tidak mau repot-repot berdebat dengan pihak lain. Wanita ini hanya dewa surgawi tingkat pertama. Siapa yang tahu mentalitas seperti apa yang dia miliki, meremehkan ahli alam dewa sejati. Yang lainnya hanya melirik Lu Ming dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Bagi mereka, itu hanyalah dewa sejati dan mereka tidak perlu peduli padanya. Jika mereka dalam bahaya, mereka bisa meninggalkannya begitu saja. Bagus, bagus, bagus. San Kue tertawa meminta maaf. Kelompok 8 kemudian terbang menuju pegunungan yang sunyi.